Di video kali ini kita akan membahas tentang getaran harmonik. Pasti kalian pernah tidur di atas spring bed atau minimal coba-coba sewaktu di IKEA atau Informa. Ketika kita melompat atau mulai bersentuhan dengan spring bed, kita akan merasakan getaran naik turun karena adanya pegas penopang spring bed tersebut. Gerakan seperti ini disebut getaran harmonik sederhana. Secara umum, gerak harmonik sederhana dapat diartikan sebagai gerak suatu benda secara bolak-balik atau periodik melalui titik kesetimbangannya, di mana grafik posisi partikel sebagai fungsi waktu berupa sinus bisa dinyatakan dalam bentuk sinus atau kosinus, seperti ini. Gerak ini juga sering dinamakan sebagai gerak osilasi. Jika kita perhatikan sebuah pegas yang pada bagian ujungnya diberikan beban dan pada pegas diberikan gaya sehingga pegas bergerak bolak-balik, maka pegas ini selalu melewati titik kesetimbangannya yang diberi garis putus-putus berwarna merah ini. Karena adanya gaya pemulih. Gaya pemulih menyebabkan pegas akan kembali ke posisi sebelumnya. Contoh dari getaran atau gerak harmonik ini yang pertama adalah gerak dawai yang dipetik, maksudnya dawai pada alat musik ya. Kemudian yang kedua, gelombang radio. Yang ketiga ada arus listrik AC, dan yang keempat ada denyut jantung. Denyut jantung ini bisa dideteksi dengan menggunakan sebuah alat yang namanya osiloskop. Syarat suatu benda bergerak dikatakan melakukan gerak harmonik. Yang pertama, gerakannya periodik atau bolak-balik. Yang kedua, gerakannya selalu melewati titik kesetimbangan. Yang ketiga, percepatan atau gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan posisi atau simpangan benda. Yang keempat, memiliki periode atau frekuensi yang terprediksi. Dan yang kelima, arah percepatan yang bekerja selalu ke arah titik kesetimbangan. Periode dan frekuensi getaran harmonik. Pembahasannya akan kita bagi pada pegas dan pada bandul matematik atau ayunan sederhana. Untuk periode dan frekuensi pada sistem pegas, kita bisa menggunakan persamaan F sama dengan 1/2pi akar K per M dan T sama dengan 2pi akar M dibagi K, di mana F adalah frekuensi dalam satuan Hertz, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, T periode dalam satuan sekon, dan K konstanta pegas dalam satuan Newton per meter. Selanjutnya periode dan frekuensi pada sistem bandul sederhana. Sebuah bandul sederhana itu terdiri atas sebuah beban yang bermassa M yang digantung di ujung tali ringan, jadi massanya dapat diabaikan, yang panjangnya L. Bila beban ditarik ke satu sisi dan dilepaskan, maka beban berayun melalui titik kesetimbangan menuju ke sisi yang lain. Nah, bila amplitude ayunan itu kecil, maka bandul akan melakukan getaran harmonik. Periode dari getaran harmonik ini dapat ditulis dengan persamaan T sama dengan 2pi akar L per G, sementara frekuensinya 1/2pi akar G per L, L panjang tali dan G percepatan gravitasi. Simpangan pada getaran harmonik. Simpangan ini diberi lambang Y. Simpangan getaran harmonik sederhana merupakan jarak benda dari titik kesetimbangan. Secara matematis, simpangan pada gerak harmonik ini dapat dituliskan dengan persamaan Y sama dengan A sin omega T, di mana omega itu adalah 2pi dibagi periode atau 2pi dikali F. Sehingga persamaannya akan menjadi Y sama dengan A sin 2pi F kali T. Y simpangan, A amplitudo, omega frekuensi sudut atau kecepatan sudut, dan F frekuensi T periode. Persamaan kecepatan pada gerak harmonik. Kecepatan pada gerak harmonik sederhana
adalah fungsi turunan pertama dari persamaan simpangan atau dy per dt. Sehingga kalau kita turunkan hasilnya yaitu Vy sama dengan A omega cos omega t, di mana V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon. Untuk mencari kecepatan maksimum, maka syaratnya omega t-nya harus 0, sehingga cos omega t sama dengan 1 dan V maksimumnya A dikali omega. Untuk mencari kecepatan maksimum rumusnya ini ya. Percepatan pada gerak harmonik sederhana diberikan lambang A, di mana percepatan gerak harmonik ini merupakan perubahan kecepatan terhadap satuan waktu atau merupakan fungsi turunan kedua dari simpangan. Sehingga kalau kita turunkan dari persamaan kecepatannya aja, persamaannya akan menjadi AY sama dengan min A omega kuadrat sin omega T. Untuk mencari percepatan maksimum, rumusnya langsung aja min A omega kuadrat, karena syaratnya omega t-nya harus 90 derajat, sehingga sin omega t-nya sama dengan 1. Jadi ada dua persamaan untuk menentukan percepatan gerak harmonik ini. Gaya pemulih. Gaya pemulih adalah gaya yang dimiliki oleh benda elastis sehingga dapat mengembalikan posisi benda ke bentuk atau posisi semula. Gaya pemulih ini dapat dituliskan dengan lambang Fp, di mana rumusnya adalah F sama dengan min K dikali X, di mana F adalah gaya pemulih dalam satuan Newton, K konstanta pegas, dan X adalah pergeseran ujung pegas dari posisi ke setimbangannya. Konstanta pegas satuannya Newton per meter dan X satuannya meter. Contoh soal yang pertama, terdapat sebuah benda yang menghasilkan getaran harmonis dengan persamaan Y sama dengan 0,02 sin 10 pi t, di mana Y simpangan dalam meter dan T waktu dalam sekon. Tentukan A sampai E ini. Dari A amplitudo sampai E simpangan. Oke, kita lihat persamaan umum dari simpangan, yaitu Y sama dengan A sin 2Vf atau A sin omega T. Di sini kita bisa menyamakan persamaannya dengan persamaan tersebut. Jadi Y sama dengan 0,02 sin 10 pi t, berarti amplitudonya 0,02 meter, frekuensinya 10 pi dibagi 2 pi, 5 Hz. Kemudian untuk mencari periode, kita bisa menggunakan persamaan 1 per F, yaitu 1 dibagi 5 sama dengan 0,2 sekon. Dan untuk mencari simpangan maksimumnya, itu syaratnya sin omega t-nya harus sama dengan 1, sehingga Y maksimumnya sama dengan amplitudonya, yaitu 0,02 meter. Untuk mencari simpangan saat T sama dengan 1 per 50, tinggal mengganti nilai T dari persamaan tersebut menjadi 1 per 50. Hasilnya, Y sama dengan 0,02 sin 10 pi dikali 1 per 50, 0,02 sin 36 derajat sama dengan 0,0116. Sin 36 derajat sama dengan 0,58. Contoh soal kedua, sebuah titik materi melakukan getaran harmonik sederhana dengan amplitudo A pada saat simpangannya 0,5 A akar 2, tentukan sudut fase getaran terhadap titik setimbangnya. Di sini persamaannya A sin theta, theta itu sama dengan omega F ya, omega T. Jadi persamaannya dapat juga kita tulis A sin omega T sama dengan theta. Di sini kita lihat Y-nya 0,5 A akar 2. Sama dengan A sin theta. A-nya dicoret, jadi yang tersisa sin theta sama dengan 0,5 akar 2 atau setengah akar 2. Sin yang nilainya setengah akar 2 yaitu 45 derajat. Untuk soal nomor 3 ini, kita diminta mencari frekuensi getaran dari sebuah pegas yang bagian ujungnya digantungi beban 200 gram. Pegasnya ini bertambah panjang 10 cm, kemudian ditarik 5 cm lagi ke bawah dan dilepas hingga bergetar harmonik. Untuk mencari frekuensi, kita bisa gunakan persamaan F sama dengan 1 per 2 pi akar K per M. Ini untuk pegas. Kita cari K-nya dulu menggunakan rumus F dibagi delta X.
F-nya ini sama dengan gaya berat M kali G dibagi delta X. Delta X-nya perubahan panjangnya 10 cm tadi, sehingga hasilnya 20 Newton per meter, dimasukkan ke dalam persamaan frekuensi. F sama dengan 1/2 pi akar 20 dibagi 0,2. F sama dengan 1/2 pi akar 100, sehingga F-nya sama dengan 5/V Hz. Di sini bisa kita lihat bahwa masanya dan perubahan panjangnya diubah dulu ke dalam kilogram dan meter, sehingga ketemunya seperti di soal ini. Kalian bisa mengerjakan latihan soal berikut untuk membantu kalian lebih memahami lagi materi yang sudah dibahas. Sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching, see you next video.